Bapa di surga, di pagi hari ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas penjagaan dan penyertaan-Mu pada kami semua sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat Kau yang telah Kau limpahkan bagi kami semua. Ajarkankah kami ya Bapa untuk selalu mengucap syukur padamu untuk setiap pemberian-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman menjadi terang bagi jalan hidup kami dan pelita bagi kaki kami. Urapilah mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga kami mengucapkan semua berasal daripada-Mu. Berkati orang-orang yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang mematahkan setiap firman yang mereka dengar. Di dalam nama Yesus Kristus dan Nazaret kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Kristus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi dari Heaven Ministry. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini, untuk kita bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Apakah Setiap Orang Kristen Masuk Surga, bagian kedua. Sebagaimana saya khotbahkan kemarin bahwa saat ini di gereja-gereja ada dua ajaran tentang keselamatan atau soteria. Kemarin kita sudah membahas ajaran yang pertama, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen pasti masuk surga, sekali selamat tetap selamat. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan ajaran kedua, yaitu tidak semua orang Kristen masuk surga. Ajaran ini mengajarkan bahwa walaupun seseorang telah mengakui Yesus sebagai Kristus sebagai Tuhan dan Selamatnya, tapi orang itu belum tentu masuk surga. Saudara-saudara, sebagaimana yang saya katakan kemarin dalam khotbah saya 2 hari ini, saya akan menjelaskan memakai banyak ayat Alkitab. Hal ini untuk menunjukkan ayat mana yang dipakai untuk mendukung kedua ajaran tersebut. Kedua ajaran tersebut memakai sama-sama ayat Alkitab, sama-sama benarnya saudara-saudara. Terserah saudara memakai yang mana, karena kita baru tahu kebenarannya kalau nanti kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di dalam ajaran ini dikatakan bahwa seorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kemudian dibaptis adalah baru langkah awal untuk menerima keselamatan. Untuk dapat masuk surga, maka orang itu harus taat kepada Yesus, baru ia akan menerima keselamatan. Pendapat ini didasari ayat Alkitab yang mengatakan Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Latar belakang ayat ini ialah Yesus mengajar orang banyak, dan sebagaimana biasanya ia mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dan Yesus sendiri menyatakan bahwa banyak orang yang akan dipanggil nantinya, tapi hanya sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan banyak orang yang akan dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikutnya, tapi hanya sedikit yang dipilih di antara orang-orang tersebut. Kemudian di dalam Markus 13 ayat 27 dikatakan, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi ini sampai ke ujung langit. Latar belakang ayat ini adalah Yesus sedang bercerita tentang tanda-tanda akhir zaman. Pada waktu itu murid-muridnya bertanya, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami atau ceritakanlah kepada kami tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan ayat di atas mengatakan bahwa Yesus akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Kalau ada orang yang dipilih, berarti ada orang yang tidak dipilih. Dan di sini dikatakan Yesus mengumpulkan orang-orangnya sendiri. Berarti ada orang pilihan, ada orang yang tidak dipilih, dan itu dari kandang Yesus sendiri. Kemudian kita lanjutkan lagi dalam Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat di atas menjelaskan bahwa keselamatan hanya diberikan bagi orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus agar dapat menerima keselamatan abadi. Saudara-saudara, hanya Tuhan yang mengetahui siapa yang akan selamat, siapa yang tidak. Sebelum dunia dijadikan, ada buku yang bernama buku kehidupan. Mungkin saudara-saudara pernah mendengarnya, di Alkitab ada tertulis. Di dalam buku tersebut tertulis nama-nama orang yang akan selamat nantinya. Jika Anda ingin mengetahui tentang buku kehidupan dalam bentuk ilustrasi video kartun, Anda dapat melihat di akun kami @heavenministry di TikTok. Di situ saudara-saudara akan melihat video kartun tentang buku kehidupan. Itu hanya ilustrasi ya saudara, bukan begitu nantinya kalau kita semua meninggal. Silakan saudara mencarinya di akun TikTok kami. Saudara-saudara Kristus kasih, Tuhan ingin agar semua manusia masuk surga. Tetapi Tuhan tidak ingin manusia menjadi robot. Ia memberikan kehendak bebas atau free will pada manusia. Apakah manusia mau taat kepadanya atau manusia tidak mau diperintah oleh Tuhannya? Tuhan tidak akan ambil pusing, dan apa yang menjadi pilihan Tuhan akan dihormati oleh manusia. Tetapi masing-masing pilihan akan mempunyai konsekuensi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita semua.
Oleh sebab itu Musa yang ingin menyelamatkan bangsa Israel dari murka Tuhan mengatakan dalam kitab Keluaran 32 ayat 32, Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. kemudian terjemahannya di dalam Alkitab sehari-hari, Sudilah kiranya mengampuni dosa mereka, kalau tidak, hapuskanlah nama saya dari buku orang-orang hidup. Musa mengatakan hal tersebut di atas karena Tuhan murka kepada bangsa Israel yang selalu menggerutu dan bersungut-sungut. Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel dan akan membuat bangsa yang baru dari Musa. Tapi Musa membela bangsa Israel dan mengatakan hal tersebut di atas. Dari ayat di atas kita juga mengetahui bahwa Musa tahu persis namanya tercantum dalam buku kehidupan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mengenal nama kita tercantum dalam buku kehidupan? Apakah kita sudah mempunyai jaminan dalam hidup kita bahwa kita pasti akan masuk surga? Saudara-saudara, manusia yang tidak terdapat namanya dalam buku kehidupan ialah manusia yang tidak akan masuk surga dan pasti masuk neraka. Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah manakah yang kita percayai? Apakah keselamatan memang berlaku selama-lamanya sepanjang kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia? Kalau memang keselamatan berlaku selama-lamanya untuk setiap orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa Tuhan menolak orang-orang ini? Seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyelah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aneh ya saudara-saudara, orang-orang ini berbuat banyak hal untuk Tuhan dan saya yakin bahwa Tuhan juga membiarkan orang-orang tersebut memakai namanya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan sebagainya. Kenapa orang-orang tersebut ditolak? Kalau orang-orang yang sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan sorga malah ditolak, bagaimana dengan nasib orang Kristen kebanyakan? Bukankah dalam Matius 7 ayat 17 dan 20 tertulis, Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. saudaraku, bukankah orang-orang di atas sudah kelihatan buah hidupnya? Apakah mungkin mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dengan kuasa iblis? Bukankah mereka semuanya memakai nama Yesus? Oleh karena itu mereka berkata, Tuhan, bukankah kami berbuat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namamu? Kalau orang yang sudah banyak berbuat banyak kebaikan dengan memakai nama Tuhan dibuang oleh Tuhan, bagaimana dengan orang Kristen kebanyakan yang biasa-biasa saja? Jangankan menyembuhkan orang sakit, kalau ada altar call kerjanya maju melulu. I have decided to follow